warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Laila dan masih dengan orang yang sama, yaitu Kak Layan. Dia adalah partner ngedaki aku pas di Gunung Gede kemarin. Di video ini kita membahas apa nih, Kak? Mau bahas apa ya? Kayaknya kita di video kali ini mau bahas kelanjutan cerita pas kemarin kita di video sebelumnya yang udah Ya, kamu kan post. berhenti di surken ya. Nah, cuman berhenti di surken kan, habis itu udah nggak fokus video karena ada beberapa apa ya? Ya. Bisa dibilang kendala. Iya, benar. Kendala ringan. Sampai akhirnya kita nggak bisa mau bikin video lagi, ngirit baterai. Kita ceritain dari awal ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa bunyikan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Bener, biar Makin semangat. lain-lainnya juga makin semangat. Oke, mantap. Jadi dari mana nih? Dari mana? Dari Laila dulu apa dari aku dulu nih? Oke, jadi intinya ya, kita tuh naik kan dari base camp kan dari jam 8.40 lah ya. Sampai Simaksi itu sekitar jam 9 kita start, terus naik itu masih ya biasa-biasa aja, normal-normal aja. Malahan aku ngerasa ya cepet gitu ngedakinya, sampai akhirnya kita di pos 3 ngobrol sama AA yang dari Cianjur sama backpacker itu. Nah Ya, itu masih dari biasa-biasa Padang aja. ya? Iya, dari Padang, benar. Nah itu masih biasa aja, cuaca juga masih baik lah ya, walaupun dia kabut tapi cuacanya masih baik. Iya, ya pas di pos 3 ya itu ya dia. Kita ngobrol. Itu ngobrol juga, ya udah di situ emang cuaca emang pas udah kabut. Iya, Kabut turun, cuman pas di kabut itu kabutnya yang aku rasain itu di tangan masih kabut-kabut biasa, bukan kabut angin bawa air. Iya, pokoknya pas Sesuai yang aku jelasin di video yang sebelumnya. Iya. Nah kayak gitu, itu masih itu. Nah kalau di kamu ngerasain perubahan cuaca itu mulai di mana? Di pos 4 bayangan. Di pos 4 bayangan itu udah ngerasa, ih ini kayaknya emang benar mau hujan deh gitu kan. Terus aku ngikutin yang kamu ajarin itu, Mas. Gini, kayaknya udah benar mau hujan nih gitu kan. Terus aku bilang kan kalau jam 12 mau kayak manapun, mau sampai pos 4 kayak mau sebelumnya pos 4 kayak kita harus berhenti ya. Dan akhirnya kita sampai pos 4 itu sebelum jam 12 lah ya, jam 12 kurang. Jam berapa ya? 11.45 atau 11.50. Ya pokoknya kita tetap istirahat di situ kan, pos 4. Pas istirahat bener hujan gede. Sedih banget. Ya itu bener. Masalahnya aku juga udah mulai ngerasain, cuman ya aku diem aja. Mikirnya kalau di itu jatuhnya kayak sugesti sih. Iya, benar-benar. Kalau dari aku pribadi rasa janggalnya itu pas kamu sebelum pos setelah pos 3. Masih inget gak kamu ngomong capek? Iya. Aku beneran itu keceplosan bilang aku capek gitu, padahal sebenarnya nggak capek-capek amat sih, cuman emang gara-garanya istirahat tuh lama, hampir 1 jam kan di pos 3, tiba-tiba tuh dibawa jalan, jadi kayak kita tuh baru awal naik lagi gitu, keramnya kerasa lagi, makanya aku bilang capek di situ. Itu salah juga sih sebenarnya aku bilang. Kan aku udah ngingetin, malah diingetin marah. Ya, lanjut dari pos 4 ya, kita sampai jam setengah 2 itu udah cerah lagi. Nah kita lanjutlah buat ke Surken. Kita emang nggak ngarepin puncak sih, tapi itu benar-benar cuacanya cerah ya, sampai panas gitu kan, sempat panas dari pos 4 ke ya pokoknya dari pos 4-nya kita baru keluar berapa lah, baru kurang lebih baru 200 meter. Iya, sampai 5 menit. Iya, baru 5 menit. Terus itu hujan mulai turun, kita paksain naik ketemu tenda.
Iya. kita ketemu tenda yang Iya. anak-anak yang awalnya di bawah ditawarin mampir dulu. mampir dulu, tapi kita tetap ngelanjutin ya dengan Kamunya hujan-hujan. ngeyel. Iya. Aku tetap maksa ngelanjutin buat sampai ke Surken, dan akhirnya kami itu sampai di Surken lah. Dengan hujan-hujanan yang ya hujan, angin, petir. Sebenarnya aku takut sih sebenarnya. Itu mah bukan cuma hujan, udah dibilang kalau segitu itu badai kayak yang aku rasain tahun 2019. Itu Aku sempat kena badai juga. Itu aku takut gimana gitu, cuman aku tetap ya udahlah gitu kan. Nah terus dari itu sampai Surken itu ngopi, itu ketemu sama rombongan dari mana? Ngopi kan masih ditawarin AA itu kayak di video. Iya. Ya intinya udah ngopi lah sama rombongan dari Udah mana diajak itu, ngopi. Pak itu. Rombongan dari Jakarta Barat. Sini, Jakarta Barat. Jakarta Ya. Barat. Kalau salah maaf ya Bang yang nonton. Itu emang iya dari Jakarta Barat. Nah, Tangerang ke Jakarta Barat ya? tahu lupa, makanya buat apa Jakarta ngomongin Barat lah. kalau nggak salah. Pokoknya yang itu dah. Salah satunya yang saya ingat namanya gampang banget alam dah. Ici. Iya, sama Sule yang namanya Iya, Sule. Ya itu. Nah, nggak lama ya Mas ya di situ? Nggak lama. Nggak lama, kita nggak cuma sampai jam berapa di situ kok. Ngabisin kopi, ngobrol-ngobrol bentar. Habis itu Aku ya. kaminya kedinginan. Nah itulah. Jadi itu adalah pertama kalinya aku ngerasain yang benar-benar dingin, sedingin-dinginnya. Ya emang aku tuh baru sih naik gunung, cuman kan itu tuh paling dingin gitu, sampai sempet dibakar pakai korek. Itu udah nggak kerasa. Dan aku itu masih memaksakan mau ke Surken, ngambil video di Surken, cuman buat di video aku yang aku tayangin ke YouTube. Cuman dia ngelarang dan maksa aku turun. Kamu cuma minta videoin Edelweiss sama itu. pengenalan Cantigi. Iya, Cantigi. Soalnya ada di itu gede. Aku mau itu makan daun Cantigi sama ngambil foto bunga Edelweiss, itu doang. Cuman dianya udah bener ya, karena aku juga udah ini ya, udah sampai apa gejala ya, masih gejala kan ya itu. Itu mah dibilang juga udah ya gejala udah memasuki puringan. Ya, udah Masuk ke sampai puringan. dibakar korek, udah nggak mempan lagi, udah nggak kerasa lagi. Dari itu kita mutusin buat turun ya. Iya. Kita turun sampai Paksa itu mah aku. iya, itu lari kita orang lari, maksain buat turun karena ya hujan. Terus kalau misalnya akunya diem juga makin kaku rasanya, makin sesek. Jadi ya udah kita lari sampai akhirnya kita sampai di pos 4. Kita kan ngintipin keril di pos 4 tuh. Nah, jadi langsung ya udahlah di pos 4 itu alhamdulillahnya ya Ketemu enggak, yang aku jaga. ya udah Ini mendingan lah. udah mendingan ya, gara-gara pas nyampe pos 4 langsung tuh sama yang ada yang jaga pokoknya warung. abang-abang yang jaga pos 4, Siapa sih siapa lupa juga, aku juga. Baik banget pokoknya, aku langsung dikasihin buat teh, terus sampai ya aku mulai buka kompor, sepatu lagi dicopot, pas kaki yang basah pokoknya dicopot. pertama. Dan itu jam 4:30 kan ya, kita mau turun kan, terus Iya, 4:30. terus datanglah itu banyak rombongan itu. 4:30 terus ada beberapa rombongan yang mau maksain naik, terus ya namanya juga badai kan, daripada kenapa-napa akhirnya ya kita berdua itu kayak ngasih tahu aja, ngasih saran biar untuk ngecamp di pos 4 aja, jangan naik, soalnya takutnya kalau ntar ada badai, takut ya. Kalau saya pribadi, pengalaman saya kena badai ya takutnya ada yang semacam layar rasain. Kalau saya pribadi itu, makanya saya pilih buat kasih saran buat di situ ya. Alhamdulillah ada 2 rombongan ya, Dik.
Iya, rombongan pertama agak ke atas, terus Iya. yang kedua itu cowok 2 cewek 1 itu. Nah, yang di belakang tenda itu yang kompornya rusak. Oh, kompornya rusak, sempet benerin kita katanya kan. katanya kompor rusak, padahal kompornya baru basah doang, Iya. tiupin dikit sama diituin. Dia tuh dicetekin itu loh mas, nggak bisa kan, aku puter hidup. Ya udah, itu kita niatnya tuh mau turun jam 4:30, cuman karena ya ngobrol dulu sama mbak itu, terus dari itu Iya, sama AA-nya juga AA disuruh juga istirahat istirahat dulu, dulu. malah disuruh nginep sama AA yang jaga Iya, pos 4. disuruh nginep karena ya kan kita berdua niatnya awalnya ke Gede itu kan cuma tektok. Jadi nggak mau tenda ya. Jadi tenda nggak bawa, kita bawa cuma flysheet, baju ganti pun nggak bawa. Iya benar banget. Terus apa lagi? Pokok Ya, itu seadanya. center kita pun nggak Iya, bawa. oh, benar banget. Makanya itu Dari itu center nggak bawa. Cuman ya kalau untuk P3K alhamdulillah yang masih ada. aku segala mikirnya macam. gini nih mas, waktu itu ini tuh benar-benar kayak kejepit gitu loh. Kalau kita bertahan besok kamu harus kerja, kalau kita turun itu nggak bawa center dan itu malam. Awalnya aku mikir kayak gitu kan, tapi akhirnya aku meyakinkan di hati lah ya untuk turun. Dan akhirnya kita turun itu pas maghrib ya, luar Turun biasa. itu pas maghrib. Oh iya. Itu benar-benar udah gak kepikiran buat video. Saran juga nih buat yang mau naik ke Gede buat bulan-bulan ini Oktober ya, November. Kemarin kita naik kan Oktober ini udah mulai November. Pokok dari Agustus ya, dari Agustus, September, Oktober, November sampai Desember. Ini musim-musim hujan. Januari juga ini. Iya, Januari kadang Januari itu ada pas. Kan kalau Januari hujan berhari-hari gitu. Ya Januari sampai Januari itu biasanya kalau di Gede emang pas lagi musim-musimnya hujan. Kalau ke sana lebih baik safety dirinya di benar-benar di gimana? Di safety lagi dah. Dari baju ganti kalau bisa bawa yang jangan sampai itu nanti basah. Terus kaos kaki juga kalau bisa pakai kaos kaki yang tebal. Terus bawa cadangan. Iya benar banget. Jangan kayak kemarin. Itu aja pokok sarannya kalau mau naik bulan-bulan ini sampai Januari ya. Oke lanjut, jadi kita tuh turun dari pos 4 itu maghrib. Itu tanpa center ya. Iya, udah nggak bawa center, adanya cuma HP, dan itu nggak nyalain center dari pokoknya dari pos 4 sampai pos 3 ya baru nyalain. Ya, Pak udah mau pos 3 lah karena ngeliat rame juga kan. Udah mau Jadi pos kita 3. nyalain center biar orang-orang nggak kaget. Iya, ntar takutnya orang nggak kaget. Masalahnya ya kamu sendiri, aku pakai hitam-hitam semua. Iya. Cuma sepatu doang kan yang coklat. Iya. Itu juga kan udah kena air. Jadi apa kejanggalan ya? Iya. Kejanggalan yang dirasain itu dari pos 4 Bayangan. Bukan pos 4-nya ya, pos 4-nya itu turun tuh ketemu di pos 4 Bayangan. Itu kalau kamu. Ya kalau aku sih pertama kali lihat itu di situ. Aku ya pokoknya gimana ya, jalan sama kalau yang ini walaupun nggak pakai senter tetap terang gitu, tapi terangnya itu kelihatan semuanya tuh ya kelihatan semuanya, sama hal-hal begitu juga jatuhnya gitu. Jadi aku takut sebenarnya. Kalau aku itu dari kita mulai turun di Simbang Maleber itu kan pos 4 itu terkenal Simbang Maleber. Itu udah mulai kerasa kayak nenek-nenek di Simbang Maleber itu yang pas dulu aku nge-rescue cewek ada yang kepleset itu habis di Simbang iya sebelum Simbang Maleber dia pos 5 kepleset, cuman gak ada temennya. Atasnya pos 4 pas kan ada yang tanjakan rada begini tuh, ada karakat, nah dia kepleset nyangkut di situ. Nggak ada yang nolongin, ya nggak ada temennya. Pas itu emang pas kondisi aku turun badai. Nah yang aku ceritain tadi, aku rescue orang 2 kali. Malamnya aku rescue juga orangnya berbeda banget.
adalah pokok itu. Ya cadaran juga itu aku rescue malamnya, malam dia kena hipo, udah hipo parah. Nah pas turunnya itu aku naik motor itu, terus dia akhirnya turun, kita turun, aku turun itu pas udah siang lah, jam 2 hujan terus, badai kita turun langsung ketemu dia. Nah itu ketemu di situ, aku ninggalin dia itu karena dia lupa jalan, tinggalin si Mang tadi. Dan pasti situ ada yang warung kan sebenarnya, kita yang kemarin udah warung, nah itu nggak ada, jadi dia tinggal di sini, dia aku turun kan. Nah di situ juga pas kita kemarin sana, kita turun itu kan warung itu sebenarnya semangat itu udah mulai naik. Tapi aku ya namanya, kalau aku pribadi emang sedikit rada peka, cuman ya pas itu aku lebih milih dia. Makanya ya ayo kita turun. Ya kalau aku sih dari kita jalan pertama sampai bawah mah udah kerasa aja, udah kayak ada buntutin, ada yang ganti. Tapi kalau di pos 4 bayangan itu kayak apa? Bener-bener kelihatan, soalnya aku juga beberapa yang kamu masih ingat ya, ada pohon roboh Ya, nah itu juga aku juga mau bilang di situ. kamu ngomong pohon roboh, mau bilang di pohon roboh itu sebenarnya jalur yang harus kita lewatin pohon roboh. Terus kita motong karena ya aku udah kasih tahu kalau ya sebenarnya sih nggak boleh, cuman iya, karena jangan ditiru, cuman karena itu kondisinya juga mendesak, dan kalau yang nggak tahu jangan sampai dah. Kalau aku ya mungkin udah kemarin udah kelima kalinya ya, karena itu makanya aku juga ya udah beraniin diri, walaupun kamu belum pernah ya, entah kamu udah pernah kayak gitu atau belum, aku beraniin diri kamu aku bawa gitu, aku ajak terabas jalannya, aturan jalan yang kita belok begini ya, bener. kita lurus Set gitu, jurang lanjut aja sampai akhirnya aku tuh ngelihat di pohon tumbang itu, kan aku kagok karena aku takut. Jadi di pohon tumbang itu aku lihat ya kayak sesama pendaki, aku tuh udah senang gitu loh, oh ada orang yang naik lagi nih gitu kan, aku udah senang. Tapi pas aku lihat lagi bukan, jadi tuh kayak gimana ya, aku pikirnya itu ya pendaki karena stilan, terus dari itu ya bawa keril nyender gitu di pohon gitu, aku pikir ya mau aku sapa gitu, tapi pas aku lirik lagi bukan. Dan itu aku takut banget, langsung pegang lagi bajunya, langsung nunduk, langsung lanjut lagi. Nah dari situ aku udah ngeliat terus. Dari situ kan aku udah mulai buka itu, Iya. nyepik kamu buka HP, bohongin kamu buka HP. Padahal mah walaupun aku buka HP aku juga udah tahu jalurnya buat motong. Cuman ya biar kalau aku pribadi, karena aku juga udah ngeliat kamu yang lihat itu juga, aku mikirnya cuma aku yang lihat ya, kalau aku yang lihat mah aku udah biasa. Cuman ya mungkin walaupun aku tahu kamu udah sering lihat, cuman kalau yang di gunung langsung begitu kan bisa dibilang mungkin jarang. Ya, dan ini pertama kalinya aku mau buka cerita. Nah di situ makanya aku langsung buka Maps. Itu juga kalau bisa dibilang itu di Gede itu beberapa, mungkin yang di situ beberapa pendaki yang pernah yang Gede, yang enggak pernah yang Gede itu, mereka awalnya ngeliat kita tuh senang, ngeliat aku bisa ngeliat mereka senang, kayak mau ngajak komunikasi. Cuman karena aku mikir aku bawa kamu, jadi aku juga ngomong kayak gimana kayak komunikasi sama mereka.
Maaf, mungkin lain kali kalau saya kesini apa itu. Dan itu juga, itu pun aku kedua kalinya turun malam di Gede tanpa santai. Kedua kalinya. Yang pertama ya pas gendong itu mbak, aku juga belum, nggak tahu sih namanya siapa. Sampai sekarang aku nggak tahu namanya. Pokoknya yang aku ingat dia dari Bandung, cewek juga bercadar. Nggak tahu dah namanya siapa. Sumpah mang itu, sumpah mang lihat ya salam aja. Dari Maaf. wayang ya. Nih, sekarang saya kenalin diri wayang. Udah. Itu aja. Soalnya dia nanya aku nggak jawab sama sekali. Nah dari situ aku makanya buka map biar kamu itu, aku mikirnya biar fokus ke ngeliat map. Iya kan gini nih, HP gini kan, masa gini. Aku ngeliat map, cuman ya namanya aja mata ya. Kita ngeliat ke sini, cuman kan di sini masih kelihatan. Nah di situ aku bener-bener, wah ini nih beneran mau turun nggak sih? Kalau misalnya bawa tenda, mungkin aku minta berhenti. Karena aku emang takut gelap. Terus dari itu ya udah gerimis gitu, kayak mana gitu, kabut juga tebel. Terus dari itu ya ngeliat kayak gitu juga, dan itu sepanjang jalan dong, nggak cuma sekali itu. Aku makin turun itu ngeliat ngeliat lagi itu yang di atas. Dan makin turun gini deh aku bertanya, kalau gunung, posisi gunung kan begini. Kalau di ini yang aku dengar dari cerita-cerita dari bapak dan itu dari kakek, posisi gunung Kudus, kenapa gunung itu langsung itu tuh kayak posisi itu di atas itu kayak kerajaan, atas kerajaan itu tempatnya orang yang tempatnya istilahnya bisa dibilang kayak makhluk-makhluk gitu yang auranya positif. Nah yang di tengah kayak gunung itu kayak dibagi 3. Nah, yang di tengah ini, kalau yang di tengah ini itu tempatnya campur kayak netral, ya nggak netral juga sih, nggak bisa begitu lah, bisa dibilang netral juga. Masalahnya dia bisa juga ngikut positif, ada setengah positif, ada setengah negatif. Dan yang ini nih, yang di tengah ini ada yang sebagian ngebingungin, ada yang sebagian ngasih nolong. Ya, Gitu. Dan itu tuh bisa dibilang kayak semua itu yang atas itu raja, kerajaan, bawah itu kayak semua di dunia nyata ya, kabupaten, kecamatan, desa. Gitu. Nah, yang di desa itu yang di desa itu, nah yang paling di desa itu, yang paling bawah itu yang bagian bener-bener itu, bener-bener yang sering nyesakin. Nah itu di situ. Kalau di gunung, kalau di legenda Jawa ya, cuman kalau di tempat Ade masih kurang tahu. Aku mah nggak ngerti sebenarnya kayak gitu. Nah, itu ya. hanya sekedar cerita dikit aja. Kalau lanjutnya kita cerita ke bawahnya tuh apa aja yang kamu lihat gitu aja, apa aja yang kamu rasain. Ya aku di situ emang bener merinding, cuman aku mikirnya aku nggak mau kalah dong, kan manusia derajatnya lebih tinggi, jadi aku beraniin tuh. Tapi semakin aku beraniin, semakin banyak yang deket, makanya aku pegang aja bajunya sampai akhirnya itu tuh aku nemuin yang masih kebayang sampai sekarang. Aku aja masih deg-degan. Itu perempuan, badannya besar, menggelantung, badannya tuh tegak gini, cuman dia nggak ada kepalanya pala di depannya kebalik. Oh iya. Gitu, aku lupa itu di pos mana, aku pokoknya inget banget itu, aku bener-bener inget banget itu yang aku lihat sih ya. Aku itu juga sebenarnya lihat, cuman ya aku
aku juga makanya dari awal aku dari atas tuh aku ngalihin ke maps, makanya aku lihat ngedek. Iya. Tapi aku kan nggak ngasih tunjuk kalau jalan yang ungu, yang warna ungu itu Jalan kita. jalan yang kita Hmm. Yang hijau yang jalur aslinya. yang hijau yang jalur kita naik. Iya. Aku kan nunjukin yang penting itu. Nah pas habis pos 3 kamu aja kan ada yang aku pleset. Iya. Jadi itu nanti itu tuh emang dan sebelahnya pas sebelah jurang. Ya itu aku kaget banget pas dia pleset. Dia turun kan, dan di situ ya nih di situ itu pas itu aku sama dia itu terakhir kali langsung nggak ada lagi setelah itu nggak ada yang turun. Benar. Kita pas terakhir kali yang turun Dan cuman kita di hari itu dan cuman di hari kita itu yang cuman tektok. kita yang tektok. Ya benar. Yang lainnya itu yang ngecamp itu turun udah dari sore. Iya benar. Kita malah turunnya akhirnya kita turun kita turun lanjut turunnya kita lanjut turun sampai pos 3 sebelum pos 3 habis jalan turunan gini itu deh yang kita lewatin pohon, habis lewat pohon turun. Iya. Itu kan kamu ngerasa "Ih, kok kayak jauh banget ya." Iya. Pokoknya aku setiap pohon roboh itu Eh, ada sedikit halunya karena kadang aku ngelihat daun itu kayak kayak bentuk orang. aku kayak bentuk orang, tapi kalau itu aku beneran penin gini, oh daun, ya udah gitu. Mungkin kalau dari masnya bilang kalau halusinasi itu mungkin karena aku sempat kena gejala hipo ya, jadi halunya itu masih ada. Tapi kalau yang bener-bener aku lihat kayak orang pendaki, terus kayak rumpunan orang itu ada gitu, terus dari itu sama yang perempuan gede kepalanya kebalik itu, astagfirullahaladzim, itu beneran itu aku nggak ngada-ngada ini. Sampai akhirnya dia kepleset, panik banget, ternyata belakangnya itu jurang. Ya bukan Bukan jurang bisa juga dibilang sih. bukan jurang tapi Curam gitu loh. curam parit bener-bener dalam. Mm-mm. Kalau cuma mulai itu juga wassalam, belum ke bawah juga untung-untungan, masalahnya bawah juga udah nggak tahu apa yang kita lewatin yang di bawah, maksudnya kan keadaan malam. Dan itu pun dari pos 3 itu kita baru nyalain senter. Nah di situ jarak pandang aku mulai kepotong gara-gara cahaya lampu. Aku tuh kenapa aku setiap naik gunung itu aku bawa senter, kayak pengalaman kalau kemarin aku bawa senter, cuman senternya malah aku kasih ke ibu. Ada ibu tuh, ada ibu-ibu 2, dia anggota U40 pendaki 40 tahun ke atas ya, 40 tahunan lah bisa dibilang. Nah di situ tuh ibu kan nggak bawa senter, dan itu ibu 2 ada bapaknya, dia udah turun duluan yang bawa senter. Akhirnya aku kasih ke ibu itu senternya. Aku bilang, "Bu, saya nggak usah di senter, saya jalan di depan." "Nah kamu kan bawa senter." "Nggak apa-apa udah." Aku malah mandu ibu jalan walaupun ibunya itu bawa senter. "Bu, itu dicintai." Karena apa? Kalau aku pakai senter, karena senter udah jarak pandang aku malah kurang. Seumpama aku normal, aku turun normal, aku misalnya jarak pandang 1 kilo, setelah kena senter mungkin bisa tinggal 100 meter, atau mungkin cuma kalau aku nyenter begini, udah jarak pandang aku sepanjang senter itu doang. Makanya aku milih nggak pakai senter. Nah dan malam itu kamu mungkin juga ngerasain karena muka aku juga Itu terang, emang bener nggak bohong, itu aku bisa ngeliat jalan terang, padahal bulan mah nggak adanya kabut, tapi aku ngeliat bener-bener terang. karena ada bulan orang kita turun Ya masih makanya hujan. itu aku bilang nggak ada bulan, adanya kabut. Ada. Itu tapi aku benar-benar ngeliat terang seterang-terangnya, sampai seterang juga hal-hal makhluk halusnya. Ya terangnya terang-terang kayak ya kita kayak ada Cahaya. ya kayak ada cahaya bulan gitulah. Padahal itu keadaan hujan, masih badan kabut.
ya mungkin kalau diceritain doang sedikit nggak percaya, tapi coba dicek aja atau tanya-tanya siapa yang daki pas kemarin itu tanggal berapa sih deh? Tanggal 26 ya? Ya hari Senin TikTok Harus itu kita berdua, itu. cuman kita berdua. Itu yang naik gede mungkin pas tanggal itu, Ya kalau ketemu kita kalau ketemu kita orang itu bisa bantu komen. bisa Kalau bantu kita komen dah. beneran ini. Apa yang ketemu apa mbaknya yang kompornya kita benerin sama abangnya Ya, yang bener. yang kita suruh berhenti itu bisa, kalau cuma melihat bisa bantu komen bener nggak sih kita turun malam, Ya benar-benar. atau langsung ke pihak base campnya bisa. Terus anehnya lagi satu, masih ada bekasnya. Aku kepantok akar, inget gak? Oh iya, kamu pantau Itu sebelah kanan di sini. tapi yang barat sebelah kiri. Nih, sebelah kanan. Tapi yang ngebaret sampai ngoreng sekarang itu sebelah kiri. Itu masuk akal gak sih? Yang sebelah kanannya nggak apa-apa. Padahal aku pas kepantok itu. Itu pantau akar kamu di pertengahan kelas 3 kan? Iya. Sebelum aku jatuh. Ya sebelum jatuh aku dulu kepantok Ke akar. pantau akar. Sebelah kanan itu emosi udah nggak stabil ya. Gimana ya, bawaannya tuh mau marah aja, cuman aku mikirnya gini, jangan sampai aku ini dikuasain sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi untungnya juga masnya juga ngerti loh, jadi pas aku nadanya tinggi muncak emosi, dia rendah, jadi akunya juga nggak jadi gitu. Kalau misalnya dianya ikut tinggi mungkin bentrok lah kita orang, mungkin pisah lah kita di jalur. Dan yang anehnya yang pas tadi yang aku kepleset, kalau seumpama kepleset ini kan jalan begini kan, ini rada tekuk gini, nah ini muter tekuk begini nih, aku jalan di atas, kalau seumpama kepleset kan paling begini, Ya benar. ini kaki dua tuh kayak ditarik. Tapi kalau aku emang ngeliat ada yang lain. Kalau aku kan nggak ngeliat ke bawah. Ya kalau aku emang ngeliat ada yang lain, itu nariknya kaki, jadi seumpama ya ini tadi yang aku mungkin belum cerita deh, yang duduk di pohon gede itu ada salah satu cewek. Karena aku nggak lihat itu. Yang kamu lihatnya orang rame-rame Oh. itu ada salah satu cewek. Aku nggak merhatiin, pokoknya emang di situ tuh aku lihat rame-rame, udah gitu aja. Nah Terus itu aku ada salah satu nyalain. cewek. Ngomongin sama kasihan. Kamu udah gini, aku juga keberinding. Itu cewek itu kayak mana ya, ngomong pokok minta tolong nungguin temennya, tapi temennya kok nggak datang. Tapi mereka pokoknya tiap melihat pendaki itu mereka senang, tapi kalau dicuekin lewat aja. Nah di situ dia langsung kayak dah gitu. Aku pun kalau lihat nggak mau ngedeket. Apalagi orang yang nggak ngeliat. Nah, itu makanya pas itu kan ya aku ngejauh, cuman aku kayak mungkin dia ada batin doang ngomong permisi gitu. Jadi senang dia ngajak ngobrol kayak. Makanya aku selama kamu turun kamu ngomel-ngomel kan aku banyak diem. Nah aku kayak ngobrol sama dia, cuman ngobrolnya dia tuh nungguin temennya, tapi temennya kok nggak naik kayak gitu. Nah itu juga makanya pas dia ketemu aku tuh senang, akhirnya ada yang mau diajak ngobrol sama dia, padahal sering ada dia nemuin katanya yang bisa lihat dia, cuman dianya Kayak aku. orangnya nggak Ya, orang takut. ya takut mungkin, makanya dari itu dia langsung begini, nanti kalau itu teman saya, Ngomongin. ngasih tahu teman saya, tapi dia nggak mau nyebutin siapa, pokok bilangnya kalau itu kasih tahu teman saya. Ya mungkin ya di video ini yang pas dulu pernah ada kehilangan teman atau gimana cewek, kalau ciri-ciri pasnya saya juga kurang paham, cuman pas itu emang kelihatan cewek itu pakainya kalau nggak salah orange, baju rambutnya kurang lebih segini deh, segitu aku udah panjang, aku udah lupa soalnya.
Enggak mungkin, cuman dia pesan begitu ya, kalau bisa didoain kayak begitu ya. Entah itu siapa aku juga kurang tahu, entah itu pendakian yang hilang kapan aku juga nggak tahu, soalnya nggak banyak ngobrol karena aku sendiri kan juga mikirin kamunya udah kayak begitu kan, aku pikirnya udah pokok kita cepet sampai bawah, makanya sampai aku motong jalan. Nah pas kaki aku ditarik, yang narik itu yang kamu lihat deh. Yang mana? Ya, Astagfirullahaladzim. iya. Ya, Ya. ya gini kalau semua dibikin ngada-ngada ya silakan. Cuman ya yang percaya ya namanya kita hidup di dunia. Ya selalu berdampingan. Selalu berdampingan, intinya begitu. Cuman ya dari cerita ini mungkin ada yang percaya ada yang enggak, ada yang bilang ada atau gimana. Kalau semua bilang ada cuy cobain sendiri gitu aja. Mungkin nggak semuanya bisa dihituin. Istilahnya begini, alam lebih tahu hati dan tujuan kita, kayak begitu. Itu yang saya bikin, pergi pulang atau enggak kembali. Kemarin itu ya mungkin karena tujuan kita emang baik ke situ kan, Ya kan buat belajar. buat belajar doang. Cuman mungkin karena ada badai, kena badai dikit ya, karena itu ada kendala-kendala alam lah. Mungkin ya emang kita kan nggak ngejar puncak di kemarin. Iya kan? benar. Ya ini lanjut aja nih, yang kaki aku ditarik tadi. Iya benar. Kaki aku ditarik tadi tuh yang narik itu yang kemarin di balik itu belum ditarik, kerasa banget kaki udah beli. Iya, soalnya keplesetnya nggak aku satu. kan pakai sepatu kamu. Mm-mm. Itu posisi kan aku bilang jangan nginjek yang udah keinjek. Ingat nggak? Oh. Di situ siapa yang nginjek? Ada nggak yang nginjek? Dan di situ kadang batu semua kan? Iya. Batu bukan batu kerikil, jadi batunya batu gede. Kalau seumpama aku kepleset batunya longsor, emang nggak ada longsoran batu kan di situ? Dan itu nggak kaki satu doang. Nah, seumpama kepleset kan biasanya kaki satu. Di situ beberapa kaki tuh kayak diangkat, pegang diangkat. Ya, gimana sih? Kayak semua botol gini dah, pegang begini, langsung digini. Iya. Jadi pantat dulu. Tekin kalau semua itu kan langsung balik begini. Iya. Posisi aku bawa keril. Iya, dia yang bawa keril pas turun. Kerilnya pas turun kan aku yang bawa. Nah itu posisi Dan itu keril aku kan panik, lumayan kan? berat kan belakang. Dan belakangnya udah turunan, otomatis aku ngejengkang kan. Iya. Nah di situ yang aku bilang tadi, aku ketemu sama yang mbak-mbak itu tadi, cewek tadi yang pakai ya orang-orang itu tadi. Itu tuh kayak dari belakang ditahan. Ya logika aja sih. Iya, soalnya jatuhnya ini kenceng kayak tapi begini. duduk. Ini kayak begini nih. Habis itu dia begini. Ini langsung gini nggak? Iya. Ini langsung gini nggak? Gini aja dah. Kayak begini. Kalau gini biasa kan diri nih. Nah, habis ini kita Iya, diginiin. Tek, nah, langsung jatuh. Iya. Ini langsung jatuh begini kan. Iya. Dan ini posisi belakang ada keril. Keril ini aja nggak nyentuh ke tanah. Kamu lihat Iya. sendiri kan? Dia pokoknya jatuh, posisinya ya duduk biasa. Set, duduk. Aku yang panik, Dia udah hampir nangis. takut kalau misalnya dia kenapa-napa, guanya gimana gitu kan. Turunnya kayak mana malam. Nah itu ya kok alhamdulillah masih ditolong sama dia. Ya mungkin aku nggak tahu namanya siapa, dia nggak ngomong namanya dan nggak nyebut nama temannya. Cuman kalau ada nanti yang lihat video ini mungkin bisa ya semuanya aja dah kirim Al-Fatihah buat dia, doain. Tuh dia masih, intinya masih kejebak lagi di situ. Mungkin tak mayatnya belum ditemuin atau gimana atau apa gimana, dia kurang paham dah. Pokok intinya didoain aja buat yang lihat video ini. Nah pas habis itu kan kita langsung turun ya dia. Ya lanjut. Lanjut turun. Dia nggak kenapa-napa dong. Nggak kenapa. Aduh, pokoknya emang apa ya, di situ tuh
benar-benar banyak banget yang aku lihat, sampai nggak bisa aku sebutin pokoknya. Yang benar-benar aku inget banget itu tuh yaitu pas di kerumunan banyak orang, aku kira pendaki, ternyata nggak ada yang bernyawa. Terus dari itu yang di pohon-pohon itu ada cewek juga, kayak pendaki gitu, aku kira pendaki juga, ternyata bukan. Terus sama yang benar-benar kebayang kalau aku cerita itu merinding, yaitu itu cewek itu badannya beneran besar, pakai putih. Aku kira Mbak Cantik ya, Mbak Kun Kun, ternyata bukan. Kalau Mbak Kun Kun ya kayak gitu, cuman itu besar ya. Iya, kayak Mbak Kun Kun badannya pakai apa, putih, cuman dia besar gitu. Tapi kepalanya itu nggak ada di kepalanya, di depannya, tapi kebalik. Ya kayak semua gini gitu kan. Iya, pokoknya kebalik gitu. Ntar mungkin Terus itu pun rambutnya nggak lurus. iya, ntar mungkin bisa sedikit aku visualin. Ya. Ntar bisa dimasukin di sini ya. Udah. Ntar sedikit aku Ke akhir visualin. videonya. Akhir video aja. Kalau semua aku visualin di sini sekarang, takutnya ini nggak lanjut ntar. Iya, aku beneran nggak kuat kalau tentang mistis. Nah itu, nah habis itu kita turun berhenti di pos 3 ya dia. Kok pos 3, pos 2 ya? Kita pos 2. Pos 2 Iya. baru ketemu orang kan? Oh, Nah, itu aku seneng banget, bahagia banget, masya Allah. Itu katanya gini, dan TA mampir dulu katanya. Terus dia mau lanjut gitu, ayo gitu. Aku mau mampir, kata apa? Ini beneran manusia. Aku lihat, iya manusia. Udah, aku seneng banget di situ. iya, dan di situ malam itu ada 2 orang, cowok sama cewek. Itu kalau nggak salah yang satunya mbaknya dari Papua ya. Iya, mantap Mbaknya banget. dari Papua. Terus abangnya itu kalau nggak salah orang Jakarta Timur. Jakarta ya. Orang Jakarta Timur. Itu naik ya. Orang Jakarta Timur. Nggak tahu intinya. Pokok orang intinya Jakarta juga. Iya, intinya Ini masalahnya juga ya maps aku kan, kamu tahu sendiri hapus semua kan. Iya benar. Jadi kita nggak bisa kasih buktinya. Kita nggak bisa kasih buktinya. Di maps aku itu sebenarnya kita turun dari pos 4 itu kita diputerin gini, muter gini sampai akhirnya kita bisa turun. Macam kamu ngerasa kan di pos setelah kita pos 4 itu lama Iya, banget. aku bilang kok ini lama banget gitu loh. Kita bener kan, lihat lagi mapsnya, bener kan. Cuman gimana ya, langkah kaki itu semakin yakin, udah yakin aja gitu. Jadi makin langkah aja. Padahal aku yang nanya, bener nggak sih? Ini jalan bener nggak? Aku nanya terus sepanjang jalan. Itu padahal yang aku istilahnya yang aku lewatin ya, Itu bener-bener nggak ada ya itunya sama Apa? mapsnya. bener-bener nggak ada. Coba dah lihat di HP. Di Sukatani ini aku 5 kali lewat sini. Itu ke-save. Sebelum naik kan kamu lihat juga Iya, kan. aku sempat lihat, makanya aku percaya aja sama Dan dia mungkin gitu. ada yang pernah lihat map saya nih wayang, biasanya teman-teman saya ada yang pernah lihat nih, teman-teman ya bisa juga teman gua lah. Itu ada yang bisa, yang sering lihat maps kayak abang gua sendiri. Mungkin kalau seumpama nanti ngeliat bisa komen dah. Terus ada teman saya yang pernah naik ke Gede bareng sama saya. Itu siapa aja, kalau seumpama ngeliat bisa komen dah. Yang pernah ngeliat gua pakai maps ini, yang lihat videonya ntar coba komen dah, beneran nggak? Ya, bener. Ini ntar dikiranya kita kong kali itu tuh ada, tapi di sini tuh hilang, jelas hilang, nggak ada jalur sama sekali. Atau nanti biar orang basecamp dah, biar itu, Iya benar. biar komen Orang basecamp orang basecampnya langsung. dimohon komen. Soalnya yang aku 2-3 kali naik itu, dari 5 kali aku naik lewat basecamp, yang 2 kali aku bukan lewat basecamp dia, yang 3 kali naik itu pertama kali naik lewat basecamp dia itu aku berdua juga dulu Ya. sama ya
aku ceritain yang bisa aku tolongin itu, aku kenal deket sampai akhirnya bisa naik bareng. Itu apa, anak Cianjur dah pokoknya, nggak usah disebutin namanya, inisialnya R. Udah. Inisialnya R, RSB gitu ya lah inisialnya. Itu aku naik pertama kali ke Gede lewat basecamp dia, dan aku kenal sama yang punya basecamp itu ya dari dia. Basecampnya Kang Yana, anaknya namanya Asep. Nah itu kawan, bisa dibilang jadi kawan baik lah sama saya. Itu pertama kali lewat basecamp itu saya sama dia. Terus yang kedua kali itu baru bulan-bulan yang lalu lah, sebelum adik kesini, kurang lebih bulan apa ya lupa, Juli kalau nggak salah Juli, Agustus itu aku ngecamp. Cuman itu pas itu keadaan aku sendiri. solo hiking sendiri. Dan ya ini jangan ditiru, please jangan ditiru. Ngajarin nggak bener ini solo hiking. Ini ya udah pokoknya intinya jangan ditiru dah. Ya, Solo hiking itu Agustus. Habis dari Agustus itu akhirnya aku naik bareng sama dia. Itu terakhir Agustus itu aku juga pakai maps. Aku emang sengaja nge-track rekon biar kebaca di sini. Matiin dulu sih. Apa? Lanjut aja ya dari pos 2 ya. Dari pos 2 itu udah ketemu sama orang-orang, kita akhirnya turun bareng. Ya, abangnya sama mbak yang dua itu naik, kita akhirnya mutusin buat turun. Iya benar. Turun bareng. Itu dari pos 2 yang kita turun baru mulai rame. Di situ dari pos 2 itu aku kalau emosi masih kadang-kadang sih, tapi kalau misalnya buat ngeliat mungkin bukan nggak ada, tapi karena ramean jadi aku nggak seberapa menghiraukan, dan aku ya udahlah ya ini rame gitu aja pemikiran aku. Iya. Aku malah kerasanya lagi pas sudah yang kita misah itu. Kita duluan kan, karena dia orang mau berhenti dulu, sempat berhenti juga di pos 1. Aku minta lanjut karena udah nggak kuat, udah kerasa dingin lagi. Bahwa kita turun, nah pas tangga-tangga itu tuh, pas tangga itu herannya pas di situ aku blank loh. Iya, dia kayak mendadak apa ya, kayak udah map itu udah hilang. Aku di situ juga aku baru nyadar maps yang di HP itu hilang. Itu tuh pas di situ loh, dek mapnya hilang. Iya. Gitu, kok mapnya hilang? Mulai panik di situ. Padahal ya udah di bawah, tinggal turun. Cuman sama-sama ngeblank. Nah, sempet balik. Di situ aja loh, aku sempet Iya. pas turun itu udah turun balik ke atas dikit. Ini bener jalannya. Baru di situ tuh langsung. Pas turun kan blank tuh. Bener nggak sih dek? Aku pernah nanya Bener. Gimana sih mas kamu ya? Adiknya udah mulai balik. Aku udah balik lagi naik ke atas. Lihat bawah baru. Langsung. Wah itu Iya, jalan. Bener. Langsung turun lagi. Alhamdulillah. Turun jalan, alhamdulillah nyampe ke itu, udah nyampe ke pos kuning yang buang sampah. Kita buang sampah. Akhirnya turun. Ya langsung turun. Sebelum kita di tangga itu kamu kepleset. Ya kepleset lagi, cuman alhamdulillahnya nggak sampai kenapa-napa sih, cuman bukan gimana ya, di batu. Nginjek batu, batunya Iya, jatuh. dan untungnya ya benar pakai sepatu itu aku ngerasain benar penjelasan dari Mas Iman. Benar. Sepatu itu kalau ngaruh. pakai sepatu kalau bisa ya yang kalau nggak biasa, mungkin emang kalau yang belum terbiasa pakai sepatu yang high, itu kalau belum terbiasa emang jalannya susah ya dia. Apalagi kalau udah kebiasaan pakai low terus pakai yang medium. Sebenarnya kalau pakai sepatu yang high itu jalannya
pakai tumit dulu yang diinjekin. Jadi sumpah ini kaki biasanya kalau jalan kan begini, ini dulu tumit injekin, ini langsung gini tuh lebih enak tuh. Nah dia udah ngerasain, nanti mungkin teman-teman ada yang mau ngerasain, mau nyobain, boleh, soalnya lebih safety juga Benar. di situ. Nah dari situ udah lanjut lagi ya, Cuma udah ketemu orang, Udah ketemu ketemu orang. habis itu ya kita turun kan. Pas kita turun ternyata bawa banyak ya. Herannya ya itu Iya, ternyata di bawah tuh banyak rame, cuman nggak tahu turunnya jam berapa. itu dari sore pas kita masih di pos 4. Aku Iya, kenal mas-mas yang keprosok di iya yang masuk, ada yang sampai ke pelosok masuk ke kok apa namanya, kolam. siring itulah pokoknya. Iya, Gitu. di kalen lah bisa Itu dibilang. kita ketemu di pos 4 itu Iya, ketemu di pos 4. dari jam Akhirnya ke 1:30. pelosok di situ. Dan itu salah satu rombongannya itu ternyata satu base camp sama kita. Iya. Ya udah kita turun pun aja kan kita muter itu ya. Aturan kita habis itu turun, habis lewat kuburan belok ke kanan lurus. Karena ada kuburan juga takut. Nah ini akhirnya kuburan lurus, aku mau Iya. kanan, dia bilang ini kemarin yang ada Air. yang kamu itu Padahal air itu banyak di padahal setiap airnya gang. di setiap gang situ ada. Akunya juga nurut aja makanya emang bener-bener dah Ya, intinya muter. alhamdulillahnya Tapi alhamdulillah nyampe bawah itu masih jam berapa ya? Nyampe base camp jam 8 ya? enggak nyampe jam Enggak 8, setengah 8 kurang lah. Kurang dari setengah 8. Kita sempat berhenti di pos enggak nyampe jam 8. pos perizinan, laporan Ya sempat doang. berhenti agak lama juga di situ. Iya, laporan sering apapun kita ke gunung kita situ cuma tamu. Iya. Gitu. Dari situ pun ya kita nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi ke diri kita sendiri. Kayak aku yang udah istilahnya bisa dibilang 5 kali kegede aja, udah mau tinggal kepleset aja istilahnya nyampe. Iya, bisa ngeblank. Bisa ngeblank. Udah 5 kali kegede lewat jalur itu juga. Dan pas itu ya akhirnya nyampe base camp. Sampai base camp ya udahlah tenang. Niatnya mau istirahat bentar karena dianya udah kedinginan kan. Jadi tidur deh. Akhirnya sama Asep juga, karena Asep juga udah deket banget kan sama saya. Jadi dia kalau tiap saya naik pasti bantal keluarin, sleeping bag biasa keluarin, karena itu tahu saya nggak bangun sleeping bag, mau dia keluarin sleeping bag, udah apa tidur. Udah nginep aja, besok pulang gitu. Besok pagi pulang gitu. Intinya basecampnya punya anak mah. Base campnya ya bisa dibilang cakep lah. Ya intinya mah ya alhamdulillahnya Ya pokok intinya Kita alhamdulillahnya kita berdua bisa pulang. ya tidak terjadi apa-apa ya. Ya bukan tidak Alhamdulillah. terjadi apa-apa sih, Ya, banyak kejadian selamat. dan alhamdulillahnya selamat. Intinya kan di setiap perjalanan itu pergi untuk kembali pulang, bukan Ya. pergi untuk hilang. Ya benar banget. Tuh. Dan ya pesan dari aku sih ya yang tadi aja, dari kata-kata pribadi yang aku pernah bikin. Alam lebih tahu hati dan tujuan kita, pergi pulang atau nggak kembali, dah di situ aja, pahamin aja maknanya. Ini baru ya mungkin kalau ada yang tahu, aku sering kok ini ngepost di IG aku pribadi sih, di IG aku pribadi. Kalau IG gini. Kayak kemarin aja sebenarnya naik itu dari awal juga udah bener-bener namanya mendadak kan, itu nggak izin sama orang tua. Oh iya. Mungkin ini nanti kalau bapak sama ibu saya lihat, maaf banget bu pak. Maaf ya Bu, Pak. Babe sama bu maaf bu, nggak pamit lagi. Ini kedua kalinya saya naik gunung nggak pamit, dan di gunung sama juga gede. Itu aku itu yang ngajak. Tuh, itu 2 kalinya saya naik gunung pertama di gede nggak pamit. Dan yang pertama kali ya pas naik solo hiking itu naik sendiri, yang kedua ya ini tektok sama dia, emang nggak niat naik,
Iya, Cuman main. main ke base camp. Cuman pas sampai base camp Nyampe base camp mau minta ajarin minta itu ajarin pengenalan beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimakan gitu. Ya emang benar kan nggak nyampe puncak, karena kita nggak ngajar puncak, emang nggak akhirnya nyampe. ya udah. Ya intinya alhamdulillah aku dan dia itu selamat, sehat walafiat sampai pulang, walaupun banyak kejadian kayak gitu. Udah, kalau dari ceritanya sih ya cuman sampai situ itu cerita kita. Itulah kenapa kita nggak ngambil video Buat buat kelanjutannya. kelanjutannya pas turun. Hmm. Karena ya emang udah nggak, pikiran udah nggak fokus, sama sekali nggak fokus. Oke, udah sekian Udah. cukup ya Sekian aja dah cerita dari kita berdua. atas pendakian yang kemarin. Buat cerita pendakian kemarin, buat kelanjutan video yang kemarin itu, mungkin yang dari Pos sama lain-lain. Udah ya deh ya. Udah. Udah Kemarin. dari video itu. Dan buat selanjutnya, pokok intinya mah di sini ya, ini yang paling penting nih buat teman-teman yang lihat. Jangan lupa apa deh? Like, comment, share, and subscribe. Nah, udah gitu dah. Biar makin semangat. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya dari cerita ini, atau pengen pembuktiannya langsung, bisa tanya ke, ya nggak usah nanya dah, biasanya mungkin teman-teman yang ketemu nanti bisa ngikut komen. Iya. Atau kalau emang mau naik ke base campnya ke Gede ya, ke Gunung Gede, Iya. itu lewat base campnya Kang Yana. Itu bener gak sih ada yang Berdua nih namanya ada. Asep apa, terus bener gak sih yang namanya Wayang itu pernah solo hiking ke sana? Berapa kali lewat sana, itu bener gak sih? Boleh ditanya ke sana langsung. Terus juga yang kemarin pas TikTok itu ya bener gak sih? Boleh langsung tanya ke mereka. Di situ aja. Kalau dari saya sekian di situ. Kalau ada yang pengen tahu lebih tentang saya, mungkin adiknya aja. Tanya ke adiknya aja. Boleh gini aja, nanti aku cantumin. Oh, langsung aja. Wayang 022. Kalau iya, oke. Ya, itu saya pribadi. Udah ya, Mas ya. Udah, sekian aja karena ini juga udah malam ini Dik. Ya Udah malam mau pagi nih. Oh pagi, kita bikinnya pagi Dek, ini Dek. malam. Tapi ya, jamnya ya jam segitu lah. Ya udah, terima kasih udah nonton video kita. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya. Lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Laila. Ya. Mungkin akan ada beberapa video yang lebih menarik dari ini atau gimana, ada video ya gimana nanti dah, penilaiannya tergantung ke yang lihat. Iya benar banget. Ya udah, Kalau gitu kita pamit. tutup. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.